Shalom, puji Tuhan, kita jumpa kembali dalam pelayanan GBI Arauna Online. Kita percaya bahwa dalam masa pandemi ini Allah tetap merupakan sumber kuat kita. Untuk itu mari kita memuji Tuhan, kita katakan buat Dia bahwa Dia adalah Allah sumber kuat kita. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan buat Dia, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Engkau sumber kuat kami, Tuhan. Engkau setia, Bapa. Engkau mulia. Kami aman bersama-sama dengan Engkau, ya Bapa. Biarlah Kamu menaikkan pujian ini kepada Engkau. Yes, amin Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
katakan buat dia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yes, amin Tuhan. Kami mau mengaminkan pujian tadi ya Bapa, bahwa Engkau setia ya Bapa. Walaupun kadang-kadang kami tidak setia kepada Engkau, tetapi Engkau tetap setia kepada kami anak-anak-Mu. Engkau memperlakukan kami seperti Engkau melihat biji mata-Mu sendiri ya Bapa. Sungguh suatu hal yang dahsyat ya Bapa, yang boleh kami terima dari Engkau sebagai Bapa kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini ya Bapa. Engkau boleh memberikan kami kekuatan, Engkau boleh memberikan kami nafas hidup ya Bapa. Semua hanya karena anugerah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa ya Bapa untuk pelayanan hari ini, untuk firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ya Bapa. Engkau urapi secara khusus ya Bapa buat hamba-Mu ini ya Bapa, supaya kata-kata yang keluar dari firman itu ya seperti pedang bermata dua ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini, untuk setiap jemaat-jemaat ya Bapa yang boleh mendengarkan pelayanan online GBI Arauna ya Bapa pada hari ini. Biarlah mereka beroleh rema yang baru ya Bapa, yang mereka boleh dapat ya Bapa pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Shalom saudara-saudaraku dari GBI Arauna di kota Makassar. Wah, senang banget dapat kesempatan ini, dapat kepercayaan ini untuk share sedikit firman Tuhan buat Bapak, Ibu, Saudara semua di GBI Arauna di kota Makassar. Sebelumnya, terima kasih banget
buat persembahan yang sudah diberikan lewat Isra untuk Act for NTT kemarin. Sedang dibagikan, ya sudah berjalan, tetapi kena libur Lebaran, Idul Fitri, sempat break, dan setelah itu kembali bergerak. Karena terkumpul 300 juta lebih uang yang lewat Isra dan sedang disalurkan untuk memberkati NTT seluruhnya. Jadi sekali lagi terima kasih telah mempercayai kami di Pergerakan Kebangsaan Indonesia Sejahtera dengan persembahan Act for NTT-nya. Ya, pada kesempatan ini saya ingin share sedikit firman Tuhan, saudara-saudara. Untuk kali yang kedua saya memperlengkapi GBI Arauna di Kota Makassar. Kali yang pertama beberapa tahun yang lalu, tapi bukan pada hari Minggu. Saya datang kalau tidak salah waktu itu Sabtu sore, ya, dan kita fellowship bersama-sama. Dan hari ini, ya, di penghujung bulan Mei 2021, saya dapat kesempatan kepercayaan kembali. Mari kita baca yuk Matius pasalnya yang ke-21. Kitab Injil Matius pasalnya yang ke-21. Mari kita baca ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Matius 21 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Dikatakan pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi Tuhan Yesus tidak mendapat apa-apa pada pohon ara itu selain daun-daun saja. Kata Tuhan Yesus kepada pohon ara itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara, ini sebuah catatan yang ditulis ketika pagi-pagi Tuhan Yesus melakukan perjalanan. Rupanya belum sarapan, saudara ya. Kalau saya di Makassar, biasanya pagi-pagi carinya, wah, coto Makassar, wah, bakmi tore, wah, jadi kepingin ke Makassar ini, saudara, jadi rindu ke Makassar ini, saudaraku ya. Jadi hari itu pagi-pagi waktu dia berjalan, ya rupanya belum sarapan. Dan rupanya Tuhan Yesus dan murid-muridnya dari jauh lihat ada pohon ara yang daunnya sudah rindang, yang daunnya sudah lebat. Makanya Tuhan Yesus langsung menuju ke pohon ara yang daunnya sudah rindang, yang sudah lebat ini untuk mencari ada buahnya enggak. Karena mau makan pagi, mau sarapan. Ternyata dicari-cari enggak ada buahnya. Dicari-cari enggak ketemu buah aranya. Lalu, wah ini yang mungkin mengagetkan juga murid-murid waktu itu. Tuhan Yesus langsung mengutuk pohon ara itu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu hidup lagi. Kamu nggak perlu berbuah lagi dan hidup lagi. Dan seketika itu juga keringlah dan layulah dan matilah pohon ara itu. Wow, saudara. Saya waktu awal membaca dan merenungkan ayat ini, yang ada di pikiran saya begini, Tuhan, mbok sabar, ya, mbok ditahan, laparnya. Kalau cari buah di pohon ara itu nggak ada, coba pohon sebelahnya. Coba cari yang lain deh untuk dapat sarapan hari itu. Ngapain sampai dikutuk? Kok kelihatan Tuhan emosi banget, saudaraku. Saya lebih melihat kebenaran ini atau hal itu ketika saya menemukan ayat yang kedua yang dicatat Injil Markus. Coba kita lihat yuk. Injil Markus pasalnya yang ke-11. Mari kita baca ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Mungkin saudara juga akan terkejut ketika cerita yang sama, peristiwa yang sama, tetapi ditulis oleh kitab Markus dengan tambahan informasi buat kita semua. Yuk kita baca Injil Markus pasalnya yang ke-11, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, Tuhan Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon ara itu. Tetapi, waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab, wah ini kalimat tambahan yang Markus sampaikan buat kita. Memang bukan musim buah ara. Saudara, waktu saya baca ayat ini, Tuhan,
Wong memang bukan musimnya, belum musimnya. Tuhan cari buah nggak ada kok marah, kok emosi, sampai dikutuk dan seketika itu layu. Gimana sih Tuhan? Wah, saudara, saya pikir dia emosi, saya pikir sekedar Tuhan Yesus kok galak sekali, kok kejam sekali. Tetapi saya meyakini Tuhan Yesus kita, He is a good God. Dia Tuhan yang baik. Bahkan Dia Tuhan yang baik untuk selama-lamanya. God is good all the time. And all the time, God is good. Ya, Dia Tuhan yang baik untuk segala hal. Makanya waktu saya merenungkan ini, ada apa Tuhan? Lewat cerita yang dicatat oleh Matius dan dicatat oleh Markus ini, Tuhan mau menyampaikan pesan apa buat kita gerejamu? Saudara, akhirnya saya menemukan kebenaran ini. Dia memang Tuhan yang rindu lihat saudara dan saya yang adalah pohon aranya. Jangan cuma beri dia daun. Jangan cuma sodorkan kepada dia batang yang besar, ranting yang kuat, dan daun yang rindang. It's okay, udah lumayan sih. Pohon ara yang daunnya rindang, wah, bisa dipakai untuk tempat berteduh. Kalau hujan biar ndak kehujanan, kalau panas biar ndak kepanasan. Lumayan, mestinya sudah ada fungsinya. Tapi rupanya Tuhan menyampaikan lewat catatan dan peristiwa ini, Tuhan nggak pernah puas kalau saudara dan saya yang adalah pohon aranya hanya nyodorkan batang yang besar, ranting yang banyak, dan daun yang rindang. Bukan itu yang terutama dia cari dan harapkan dari kita. Tetapi dia menunggu, dia menantikan saudara dan saya yang adalah pohon aranya keluar buah. Keluar buah. Bahkan doanya, semoga buah yang Anda dan saya hasilkan buah yang banyak. Kenapa demikian? Ini alasannya. Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Buka bersama-sama kitab Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tanda kalau Anda dan saya murid-murid Tuhan, bukan karena kita punya batang pohon yang besar, atau ranting yang banyak dan daun yang rindang. Alkitab tulis, firman Allah katakan, tanda kalau Anda dan saya adalah murid-murid Tuhan, kalau kita berbuah. Bahkan buahnya buah yang lebat, bahkan buahnya buah yang manis, yang sampai memberkati banyak orang yang menikmatinya. Haleluya, itu kerinduannya Tuhan. Makanya sekali lagi, Gereja GBI Arauna Makassar, jangan puas hanya punya dahan yang besar, punya ranting yang banyak, dan daun yang rindang. It's okay, praise the Lord untuk itu. Tetapi jangan berhenti, berbuahlah, bahkan berbuahlah yang lebat, saudara, dan yang manis. Buah apa yang Tuhan rindu petik dari pohon aranya? Kalimatnya ya pasti buah ara. Apa itu? Saudara, saya mau bawa saudara semua kepada kebenaran ini. Buka yuk bersama-sama di Injil Lukas 19. Mari kita buka Alkitab kita. Ada sesuatu yang Tuhan rindu petik dari pohon aranya, yang namanya buah ara. Buah ara apa? Yang dirindukan Tuhan, yang dicari Tuhan, dan bakal mengenyangkan, memuaskan Tuhan. Mari kita lihat cerita di Injil Lukas 19. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kenal cerita ini. Tetapi mungkin baru sadar kalau ini buah ara yang rindu dia temukan dan petik dari pokok ara yang dia cintai, yaitu saudara dan saya. Coba kita lihat Lukas 19. Baca yuk mulai ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota Yeriko itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus. Dia kepala pemungut cukai, dan Sakyus ini seorang yang kaya. Rupanya dari dulu sampai sekarang, hubungan antara pajak dan kekayaan terkonek, saudaraku ya, terkoneksi, saudaraku. Pekerjaannya pemungut cukai, pajak, dan Sakyus seorang yang kaya raya,
duitnya nggak ada serinya rupanya, saudaraku. Ayat 3, Sakyus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi Sakyus tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya Sakyus pendek bin cebol, saudaraku ya. Ini orang cebol, saudaraku. Maka berlarilah Sakyus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ya, Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Saudara lihat cerita ini. Ada kepala pemungut cukai di kota Yeriko yang punya kerinduan ketemu Tuhan Yesus. Tapi dia menyadari karena dia badannya cebol, dia kerdil, dia pendek. Maka dia berkata, wah Yesus ini kalau datang di mana-mana beritanya jarang sepi orang. Biasanya orang berbondong-bondong menyertai kedatangannya, menyertai dimanapun dia berada dan mengajar banyak orang. Makanya kalau Yesus datang ke kota Yeriko, tempat Sakyus tinggal, dia datang tak kalah banyak orang berbondong-bondong menyertai. Orang lihat Yesus, Sakyus lihat pantatnya orang, saudaraku, karena dia cebol. Makanya ini perkiraan saya, asumsi saya. Hari sebelum hari itu Yesus diagendakan datang ke kota Yeriko. Wah, Sakyus sudah survei. Sakyus sudah lihat-lihat kira-kira apa yang mesti saya buat supaya saya paling tidak bisa melihat Yesus kalau Yesus datang ke kotaku, ke kota Yeriko. Maka dia temukan, oh ada pohon ara. Gua naik aja ke situ. Saya naik dan panjat. Lalu perkiraan saya, Sakyus cari pohon ara yang sudah rindang daunnya, sudah banyak daunnya. Karena malu kalau ketahuan kepala pajak atau bea dan cukai kota Yeriko kok nongkrongnya bukan di lapangan golf, saudaraku ya, kok nongkrongnya bukan di kafe, nongkrongnya kok di atas pohon ara. Maka perkiraan saya, ini asumsi saya, Sakyus cari pohon ara yang bisa dipanjatnya dan yang daunnya rindang, saudara. Dan dia temukan, malah hari itu tak kala dia tahu Yesus akan datang ke kota Yeriko, dia datang lebih dulu. Biasanya pejabat itu suka datang terakhir. Orang lain nunggu dia, saudaraku. Ini enggak. Dia punya hati ketemu Tuhan. Dia punya kerinduan jumpa Yesus, sang kebenaran, sang juru selamat itu. Dan dia rela datang awal. Sebelum orang-orang datang, dia udah datang. Dan dia naik pohon ara itu. Berharap enggak ada seorang pun yang tahu. Malu, gengsi mungkin. Dan dia tunggu di atas pohon ara yang perkiraan saya daunnya rindang. Dan dia sembunyi di situ. Dia pingin cuman lihat Yesus datang dan lewat, saudara. Tapi rupanya radar kerajaan sorga selalu mendeteksi orang-orang yang bersungguh hati ketemu dia. Waktu Yesus lewat, wow, ini yang dahsyat. Yesus berhenti, lalu Yesus menengadah ke pohon ara itu dan berkata, Sakyus, segeralah turun, aku mau mampir ke rumahmu. Dan Sakyus pun akhirnya datang, saudara. Dia turun dari pohon ara dan dia bawa Yesus ke rumahnya. Saya waktu baca ayat ini, yang ada di benak saya adalah, inilah buah yang Yesus rindu petik, yang Yesus rindu temukan di pohon aranya. Buah ara tentunya. Tetapi buah ara itu di Injil Lukas 19 ayat 1 sampai yang ke-6 saya katakan itulah buah Sakyus. Sakyus fruit adalah buah yang rindu Yesus temukan dan petik di pohon aranya. Semoga buah Sakyus ini ada pada saudara dan saya. Apa ini Pak buah Sakyus ini Pak? Saya renungkan, itulah buah pertobatan, saudara. Sakyus ini dipetik sama Tuhan di pohon ara. Sakyus, segeralah turun. Aku hendak mampir ke rumahmu. Wah, dan Sakyus segera turun dan membawa Yesus ke rumahnya, menerima Yesus dengan sukacita. Apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, dia berkata, Guru, terima kasih mau datang ke rumahku.
mertua saya aja jangan-jangan nggak berani datang ke rumahku, takut tak pajekin, saudaraku. Ya, keluargaku, sahabatku ngeri datang ke rumahku, takut tak pajekin, saudaraku. Engkau mau datang, terima kasih guru. Dan apa yang terjadi? Pertobatan terjadi hari itu. Zakius berkata, setengah harta yang saya punya, saya akan bagi untuk memberkati orang-orang di kotaku ya guru. Dan orang-orang yang pernah saya kerjain soal pajaknya, orang-orang yang pernah saya tipu dan saya tekan soal pajaknya, saya kerjain soal pajaknya, saya ganti 4 kali lipat. Wow, bukankah ini buah pertobatan? Orang yang bertobat itu selalu ditandai dengan 2 hal. Yang pertama, hidupnya diubahkan. Itu yang terjadi dengan Zakius. Hidupnya diubahkan. Kemarin dia cinta uang, tetapi sekarang dia cinta Tuhan Yesus. Kemarin dia cinta dosa, sekarang dia cinta kebenaran Allah. Saudara, dan yang kedua, pertobatan dilanjutkan dengan punya karya. Pertobatan yang sejati dilanjutkan punya karya dalam hidupnya. Separuh harta yang saya punya, saya mau bagikan sama orang-orang yang membutuhkan. Dan orang yang pernah gua tipu dan kerjain soal pajak, saya kembalikan 4 kali lipat. Saudara, itu perkiraan saya membaca ceritanya Zakius terima Yesus. Perkiraan saya, hari itu mendadak melarat dia, saudaraku. Mendadak miskin ini Zakius. Waduh, gara-gara terima Yesus, ceritanya jadi habis, saudara. Setengah harta yang dia punya dibagikan ke kota Yeriko. Wah, kesejahteraan kota Yeriko langsung naik hari itu, saudaraku. Tingkat orang miskin habis, saudara. Harta dari ketua pemungut cukai yang tidak ada serinya ini dibagikan separuh. Waduh, kota itu jadi sejahtera, kota itu jadi kena dampaknya. Lihat, pertobatan yang sungguh membuat perubahan hidup terjadi, membuat karya kehidupan terjadi. Semoga itu ada pada saudara dan saya. Kalau kita sungguh-sungguh katanya percaya Yesus, lahir baru, pastikan hidup Anda dan saya never same again. Nggak pernah sama lagi dengan sebelumnya. Saudaraku, dan hidup kita yang bertobat sungguh-sungguh, kita mulai punya karya dengan hidup kita. Sampai orang-orang di dekat kita, bahkan sampai kota dan bangsa kita kena dampaknya, rasa akibatnya. Wow, itu buah yang rindu Yesus temukan dan petik di pohon aranya. Saya menyebutnya Zakius fruit, buah Zakius. Pertobatannya membuat hidupnya diubahkan, dan pertobatannya membuat karya Allah nyata dalam hidupnya dan terasa untuk banyak orang di sekitarnya. Inilah yang Tuhan tunggu. Tuhan gak puas lihat Anda dan saya, ya kebaktian aja, saudaraku, lalu melakukan ini dan itu ibaratnya Tuhan cuma lihat pohon aranya, dahannya kuat, rantingnya banyak, daunnya lebat. Puji Tuhan sekali lagi untuk itu semua. Tetapi lebih dari itu, yang Yesus cari, yang Yesus tunggu, yang Yesus kejar, Anda dan saya sebagai pohon aranya, keluarkan buah. Bahkan buah yang banyak, buah yang lebat dan yang manis. Ada pertobatan di dalam gerejanya, ada perubahan kehidupan di dalam umatnya, bahkan ada karya. Ada sesuatu yang Anda dan saya buat, dan itu membuat banyak orang diberkati dan Yesus dipermuliakan. Amin, amin saudara. Tahun ini biar menjadi tahun Anda dan saya bukan cuma sekedar menyodorkan daun yang rindang, dahan yang kuat kepada Tuhan, tetapi kita menyodorkan buah yang lebat dan manis untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Gimana caranya? Mari kita belajar yuk caranya, kembali ke Injil Yohanes yang ke-15 itu. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ini adalah kunci. Saudara dan saya menjadi pohon yang berbuah dan berbuah lebat dan buahnya manis. Ya, ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-8, itu adalah kenapa Tuhan rindu cari buah.
Karena kalau Anda dan saya berbuah yang banyak dan berbuah yang manis, demikianlah kita sah sebagai murid-muridnya. Ya, kita memuliakan Bapa lewat buah yang kita hasilkan untuk kemuliaannya. Pertobatan yang sungguh, yang membuat hidup kita diubahkan, dan yang membuat karya keluar lewat hidup kita. Saudara, yuk kita baca ayat yang terkenal ini. Ini adalah cara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berbuah yang lebat buat Tuhan. Mari kita baca Injil Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 kembali. Ya, begini bunyinya, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, sama seperti ranting dan menjadi kering. Dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kau kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya percaya Bapak Ibu kenal ayat yang terkenal ini, saudara. Inilah cara supaya Bapak Ibu Saudara dan saya jadi pohonnya Tuhan yang mengeluarkan buah. Ada dua hal penting yang saya mau bagikan. Kalau tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, hari-hari berikutnya dalam hidup kita, terus keluar buah. Buah yang lebat, buah yang manis, memberkati banyak orang dan memuliakan Tuhan Yesus kita. Apa itu? Yang pertama yang biasa kita dengar, yaitu melekatlah sama sang pokok anggur yang benar. Build intimacy with Jesus. Mari kita membangun keintiman dengan Yesus kita. Karena di luar dia, kita nggak bisa buat apa-apa. Kita diminta bukan cuma dekat dengan pokok anggur, tetapi melekat dengan pokok anggur. Bukan cuma 1 mili di sebelah pokok dekat, ya, tapi dia minta kita melekat sampai manunggal. Dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Wah, itu kelekatan kemanunggalan. Sampai 2 jadi 1, saudaraku. Itu bicara tentang hubungan suami dan istri yang begitu dekat sampai akhirnya melahirkan atau menghasilkan buah yang banyak. Ini cara yang pertama. Saya pikir Bapak Ibu semua ngerti ayat ini. Ya, membangun keintiman dengan Tuhan. Sampai kita bukan cuma dekat, tapi melekat dengan Tuhan. Membuat kita bakal berbuah banyak. Dan yang luar biasa, bersama dia, kita siap berbuah di saat bukan musimnya berbuah, saudara. Itu powerful. Itu luar biasa. Orang yang melekat sama Tuhan, itu orang kata Alkitab, bukan musimnya berbuah, tapi tetap bisa keluar buah. Mari kita baca ayat yang terkenal ini. Yeremia 17, ayat 7 dan 8. Kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apa akibatnya? Ia akan seperti pohon yang di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, orang yang mendekat bahkan melekat dengan Tuhan. Orang seperti itu, walaupun sedang ada di tahun kering, lagi pandemi, lagi resesi, saudaraku, lagi nggak asik situasinya, tetap bisa keluar buah. Aduh, luar biasa. Tetap bisa keluar buah.
Makanya yuk di sikon-sikon yang seperti kita sedang hadapi hari ini. Bukan sikon yang mudah, bukan sikon yang enak ini. Situasinya, kondisinya bukan sikon yang menguntungkan. Semua serba tanda tanya, mengkhawatirkan, menakutkan saudara. Ya, pandemi, resesi dan sebagainya. Tapi ingat, Tuhan tetap minta Anda dan saya berbuah. Walaupun bukan musim buah. Tapi kalau Anda dan saya build intimacy with Him, terus membangun keintiman dengan Tuhan, terus mendekat dan melekat dengan Tuhan, orang seperti ini di musim kering, dia tidak takut dan tetap berbuah. Mazmur juga ngomong yang sama. Mari kita lihat ayat-ayat yang terkenal ini. Saya mau sampaikan untuk mengingatkan kembali. Mazmur 1, ayat yang kedua dan ketiga berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Enggak takut dikutuk karena tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, doa saya tahun ini semua kita termasuk saudara di GBI Arauna Makassar berbuah banyak. Karena tahun ini, di tahun yang kering, bukan musimnya berbuah, Anda dan saya membangun keintiman dengan Tuhan dan dibuat Tuhan tetap keluar buah yang lebat dan yang manis. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang dibuat, apa saja yang disentuh, apa saja yang dijalani, dibuat Tuhan berhasil. Amin kan? Alami dan saksikan ini. Kita memuliakan Tuhan di sikon kayak begini. Tapi hal yang kedua yang jarang dibahas banyak hamba Tuhan, ya banyak pengkhotbah dari kitab Injil Yohanes 15 adalah ada syarat kedua supaya saudara dan saya menjadi ranting yang berbuah. Apa itu? Syarat kedua itu ada di Injil Yohanes 15 ayatnya yang kedua. Mari kita lihat beberapa kelewatan melihat kebenaran ini. Injil Yohanes 15 ayat yang kedua berkata, setiap ranting padaku, setiap ranting yang sudah melekat sama pokok anggur yang benar, yang tidak berbuah, dipotongnya. Saudara lihat ayat ini. Kita kemarin cuma diajar melekat sama pokok, pasti berbuah. Oh, no. Tunggu. Ayat 2 mengatakan, ada ranting yang sudah melekat padaku. Ada ranting yang sudah melekat sama pokok anggur yang benar. Tapi tetap tidak berbuah. Akhirnya dipotong Tuhan juga. Saudara ingat, tidak serta-merta kalau sudah lekat sama pokok anggur yang benar, pasti berbuah. No, ada satu lagi yang kita nggak boleh lupa, yaitu jadilah ranting yang berkualitas. Jadilah ranting, jadilah carang yang punya kualitas. Kualitas untuk menerima sari-sari makanan yang disebarkan akar. Kualitas untuk bisa menyerap itu hasil fotosintesa. Ya, sampai jadi klorofil yang dihasilkan dari sinar matahari ke daun dan sebagainya dan sebagainya. Kalau Anda dan saya gagal menjadi ranting yang berkualitas, walaupun sudah intim dengan Tuhan, sudah membangun kedekatan, kelekatan dengan Tuhan yang luar biasa, bisa tetap tidak berbuah dan dipotong juga. Wah, ini hal penting, saudara. Contohnya, bangsa Israel itu ranting yang sudah melekat sama pokok anggur, tetap dipotong. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak berkualitas sebagai ranting. Bahkan sampai hari ini ceritanya menggebu soal Israel sana. Karena mereka sudah dipotong Tuhan. Kenapa dipotong? Karena mereka lupa menjadi ranting yang melekat sama pokok anggur dengan kualitasnya. Mereka menjadi ranting yang tidak berkualitas. Contoh yang lain, Yudas Iskariot. Itu dibapai, dimentor, dimuridkan sama Tuhan Yesus sendiri. Yang membapai, yang mengembalakan, yang mementor, yang memuridkan Yudas Iskariot, Yesus sendiri. Tapi rupanya Yudas Iskariot yang sudah melekat sama pokok anggur yang benar ini lupa dan tidak tampil dengan menjadi ranting yang berkualitas. Makanya ayat itu kemarin mengagetkan saya. Ada ranting padaku yang ternyata tidak berbuah dan akhirnya dipotong. Makanya poin yang kedua, kalau hari-hari ini
Anda dan saya mau berbuah lebat. Selain kita bangun keintiman dengan Tuhan, jadilah umat Allah yang berkualitas. Tunjukkan lewat pilihan, respon, reaksi kita. Tunjukkan lewat keputusan kita. Atau apapun yang terjadi, Anda dan saya adalah umat, adalah ranting yang berkualitas. Yang punya value, yang punya bobot, yang punya integritas, yang punya kedewasaan di sana. Tunjukkan, karena orang-orang seperti ini yang akhirnya dibuat Tuhan berbuah, bahkan di saat bukan musim berbuah. Kita baru memperingati hari Pentakosta. Kalau Anda belajar, Pentakosta itu ternyata hari penuaian, saudara. Hari penuaian. Dan siaplah saudara dan saya dilawat Roh Kudus sampai kita menjadi umat yang berkualitas dan akhirnya kita panen, kita menyodorkan tuaian kepada Tuhan bahkan di saat bukan musimnya. Kita baru merayakan Pentakosta. Coba kita baca itu ayat yang saya sebutnya ayat tentang Pentakosta. Yohanes patsalnya yang ketiga. Bacalah ayatnya Yohanes pasalnya yang keempat, maaf saudara. Mari kita baca Yohanes pasalnya yang keempat, yang berbunyi seperti ini. Ya, saya ingat ayat itu. Kamu mengatakan 4 bulan lagi musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, bukan 4 bulan lagi tapi sekarang. Yohanes 4 ayat 35. Sorry, sempat lupa saudara. Karena tahu ingat saja. Yohanes 4 baca ayat 35. Bunyinya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan yang matang untuk dituai. Wah, ini ladang sedang ngalamin lawatan Roh Kudus. Sampai mestinya baru 4 bulan lagi dituai, baru 4 bulan lagi matang. Tetapi ladang yang dilawat Roh Kudus luar biasa ini, hari itu 4 bulan lebih awal sudah siap matang, sudah siap untuk dituai. Doa saya seperti tadi, berbuah bahkan bukan di musimnya. Wow, gara-gara intim dengan Tuhan, dipanen, dituai lebih cepat dari jadwal semula, dari jadwal yang biasa. Kok bisa? Karena ngalami rawatan Roh Kudus. Kenapa sampai Roh Kudus melawat? Karena rupanya selain intim dengan Tuhan, dia jadi orang yang berkualitas. Wah, tunjukkan yuk Bapak, Ibu, dan saya dan kita semua menjadi orang-orang yang berkualitas itu. Iya, ngalamin apapun, ngadapin apapun, kita tunjukkan respon yang benar. Kita tunjukkan reaksi yang benar. Saya tutup dengan kesaksian rekan saya. Tahun lalu, mengawali tahun 2020 yang angkanya cantik itu. Saudaraku, 2020. Dia ngalamin sesuatu yang gak cantik dengan usahanya. Dia buka konveksi. Dia punya pabrik baju bayi. Iya, garment, saudara. Ternyata di awal tahun 2020, tahun kemarin, 7 atau 8 penjahitnya tahu-tahu resign. 7 atau 8 penjahitnya ini tahu-tahu ngundurkan diri. Ya, sudah dicegah, coba disuruh tetap gabung, nggak mau. Mereka akhirnya keluar, saudara. Ya sudah, itu pilihan. Dia cuma berkata, jangan-jangan aku belum jadi bos atau belum mampu menyediakan yang terbaik seperti yang mereka harapkan. Ya sudah, akhirnya keluarlah 7-8 penjahit yang kemarin kerja di konveksinya. Tak lama kemudian, dia dengar 7-8 penjahit yang kemarin resign ini kerja sama sahabatnya di tempat garment atau konveksi yang lain. Loh, dia kaget, dia terkejut. Loh, itu temenku kok. Anak-anak yang kemarin kerja di saya, penjahit-penjahit yang kerja di saya, kok sekarang kerja di sana semua? Waduh, dia sedih. Karena rekan yang akhirnya mempekerjakan mantan penjahitnya ini, teman juga yang satu persekutuan, saudaraku. Banyak orang kurang punya attitude, saudaraku ya. Kurang punya nilai-nilai yang baik. Dan mungkin gereja juga karena kurang ngajar attitude yang baik, saudara. Akhirnya dia dapatin itu orang-orang yang dulu kerja penjahit-penjahit, kerja di temennya yang juga konveksi. Nggak berhenti sampai di situ, saudara. Ternyata apa yang 7-8 penjahit ini kemarin buat di konveksinya, itu juga yang mereka buat di sana. Bikin baju bayi, desainnya, bahannya,
persis sama yang kemarin mereka kerjakan di konveksi rekan saya, sekarang dia buat di konveksi yang lain. Waduh saudara, dan yang lebih gila lagi, konveksi yang lain ini menjual produksi baju-baju bayi itu dengan harga yang lebih murah. Saudara, rekan saya ini sempat konseling, sempat telepon dan tanya, "Kok Pram, ngampuni itu harus ya kok?" katanya gitu. "Ini kondisinya kayak begini kok, saya kalau ngampuni kayaknya nggak kuat kok. Kok ngampuni itu harus ya kok?" Saya coba bimbing dia, saya coba sharing dengan dia, dan saya doakan ada hikmat, ada tuntunan Tuhan buat dia. Dan itu terjadi di awal tahun. Masuk bulan Maret, Presiden kita mengumumkan pandemi COVID-19 masuk di Indonesia. Dan makin lama makin membahayakan, sampai akhirnya ada PSBB, ada lockdown lah ceritanya seperti itu. Dan toko-toko nggak boleh buka, kecuali yang melayani mungkin obat-obatan atau yang dibutuhkan masyarakat, yang lain mesti tutup. Makanya dia bingung saudaraku. Padahal setelah penjahit-penjahitnya bekerja di tempat lain dan menghasilkan produk yang sama dengan harga jual yang lebih murah, dia memutuskan untuk bikin desain yang baru, untuk bikin produk yang baru, dengan kain yang baru, dengan yang baru semua. Ternyata masuk April tidak boleh ada jualan, PSBB. Dan waktu produknya jadi, dia tawarkan ke toko-toko yang biasa kulaan barang di dia, nggak ada yang ngambil. Mereka bilang, "Kami masih tutup. Bahkan barangmu masih ada. Produkmu yang lama masih belum laku semua. Jadi untuk yang baru ini kami nggak ngambil." Waduh, down lah rekan saya ini. Saudara, situasinya kayak begitu. Penjahitnya di-hire orang lain. Ya, penjahitnya akhirnya memproduksi barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Dia coba ganti baru, dia coba ubah semuanya, ngambil modal lagi, beli bahan yang lain lagi, desain yang baru lagi. Ternyata setelah jadi ditawarkan, tidak ada yang ambil. Situasinya berat, saudara. Situasinya hopeless. Tapi saya bersyukur rekan ini menunjukkan kualitasnya. Dia tetap bereaksi yang benar. Dia tetap meresponi semua yang terjadi tidak salah dengan seperti yang Tuhan mau. Dan itu yang membuat saya lihat sorga membuat dia berbuah di saat bukan musim berbuah. Dia dituai, dia dipanen saat lebih awal dari yang diperkirakan. Jadwalnya lebih awal, saudaraku. Dahsyat banget. Apa yang terjadi, saudara tahu? Begitu akhir April, dia udah lemes itu, saudara. Tahu-tahu ada 1, 2, 3, 4 sekian toko yang hubungin dia. "Pak, kamu punya barang nggak, Pak? Saya toko ini dari kota ini. Kami biasa beli barang atau produk itu baju bayi di toko-toko ini, Pak. Tapi mereka lagi tutup kena PSBB, nggak boleh buka. Jadi kami nggak bisa kulakan. Padahal Mei ada Idul Fitri, Lebaran. Kami mau jualan nggak ada. Kami bingung, Pak. Kami akhirnya ingat salah satu pegawai, karyawan di toko yang biasa kami ambil dan kulaan. Kami tanya, tokomu biasa ngambil barang dari mana? Bisa dapat nomor teleponnya tidak? Dan dari mereka kami dapat nomor telepon Anda. Kami dapat channel untuk ngubungin Anda. Kalau kami langsung beli di kamu, boleh nggak, Pak? Bisa nggak, Pak? Ada nggak, Pak, barangnya? Kami mau beli ini." Wow. Dalam sikon kayak begitu, saya ingat rekan ini ngubungin saya. Dia bilang, "Pak Pram, salah ndak kok Pram? Kalau saya ngelayani toko-toko yang biasanya ngambil di tempat yang ngambil di saya. Tapi kan mereka tutup ini. Mereka nggak bisa, ini sekarang langsung ngubungin saya. Beretitude nggak, Pak? Itu bener nggak, Pak?" Wah, saya katakan, kamu itu luar biasa. Dalam kondisi kamu butuh, barangmu terjual, kamu masih mikir tentang beretitude tidak keren. Itu menunjukkan dia carang yang berkualitas, dia ranting yang berkualitas. Saya bilang, kamu udah tawarkan produk barumu ke toko-toko itu? Sudah, Pak. Mereka nggak ngambil, karena mereka masih PSBB harus tutup. Sementara produk saya katanya belum laku semua, jadi mereka nggak ngambil. Ya sudah, kalau begitu. Itu orang-orang mau ngambil di toko itu, mereka tutup, akhirnya dapat nomormu, ngubungin kamu. Ya udah layani, bahkan sodorkan produk barumu ke mereka.
Dan itu yang terjadi. Dia sodorkan produk barunya dan dia berkata, sorry ya, kan aku belum pernah hubungan dengan kalian, bisa nggak bayar dulu baru saya kirim. Dan orang-orang itu bayar dulu baru dikirim barangnya. Dan buat anak rohani saya ini jadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Kalau dia kirim ke toko-toko yang biasa kulakan, itu nggak langsung bayar cash, saudara. Bisa 2 bulan, apalagi sikon pandemi bisa bayarnya mundur 3 bulan, 4 bulan. Tapi Tuhan berkarya sampai hari itu. Perkiraan akhir April, awal Mei tahun yang lalu, rekan ini terima uang cash begitu banyak. Dan sampai hari ini, mereka tidak pernah berhenti produksi. Semua karyawan yang ada, tidak ada yang dirumahkan, di PHK, enggak ada. Bahkan sampai 7 mantan penjahitnya ini akhirnya datang sama dia. Kalau Bapak masih butuh kami, kalau Bapak punya banyak order dan masih butuh tenaga, kami siap balik. Saudara lihat, wow, ini yang saya katakan, berbuahlah yang lebat. Bukan cuma intim dengan dia, tapi juga menampilkan jadi ranting yang berkualitas. Tahun ini, bahkan di saat bukan musim berbuah, Anda dan saya akan dibuat tetap berbuah, tetap lebat berbuah. Bahkan lawatan Roh Kudus membuat Anda dan saya bukan waktunya panen, sudah matang. Bukan waktunya dituai, sudah siap dituai. Wow, percepatan terjadi atas kita. Puji Tuhan. Berdoa, apa yang saya bagikan memberkati Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi doa saya, tahun yang gak mudah ini, tahun pandemi yang masih belum selesai ini, tahun resesi yang terjadi di mana-mana ini, gerejanya tetap berbuah lebat. Dan ingat, buah yang kita hasilkan gak pernah dinikmati oleh pohonnya sendiri. Saudara tahu filosofi ini? Buah itu muncul tidak pernah untuk pohon yang menghasilkan. Buah yang muncul selalu untuk yang lain. Hidup kita diberkati untuk jadi berkat buat yang lain. Dan yang paling pokok, kita buat pencipta kita, Tuhan kita, puas dan bersuka cita mendapati kita berbuah lebat dan manis untuk Dia. Tuhan memberkati. God bless you. Berharap segera bisa ketemu GBI Arauna di Makassar. Sekali lagi, salam pergerakan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta Pramono Limanto. Saudara, saya percaya ini pesan Tuhan buat gereja kita. Tuhan mau kita tetap setia, saudara, dengan melekat kepada Tuhan. Bukan hanya dekat, tapi melekat kepada Tuhan dan menghasilkan buah. Bahkan di saat yang tersulit sekalipun. Kita sudah mendengar tadi bagaimana Yesus menghampiri pohon ara, tidak berbuah sekalipun sedang tidak musimnya. Yesus tetap mengutuknya. Kenapa? Karena Tuhan mau kita berbuah di setiap waktu. Pastikan saudara berbuah, karena kalau kita tidak berbuah seperti nasib pohon ara yang dikutuk oleh Yesus, kita kering sampai ke akar-akarnya. Saudara, di akhir ibadah ini, sebelum saya tutup dengan doa berkat, mungkin ada di antara saudara yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan. Alkitab berkata, aku melayangkan mataku ke atas gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku? Pemasmur berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan mau kami tetap setia, melekat dan berbuah di setiap waktu tanpa kenal musim. Bahkan di waktu yang sangat sulit ini, kami mau berbuah bagi Tuhan. Menghasilkan buah jiwa, menghasilkan buah karakter, menghasilkan buah-buah yang lain yang membuat Tuhan bisa dipuaskan rasa laparnya. Tolong kami, ampuni kami kalau selama ini kami tidak melekat, kami memilih jalan kami sendiri. Ampuni kami kalau kami tidak berbuah karena kami sibuk dengan pergumulan kami. Saat ini Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami supaya kami terus melekat. Kami menghasilkan buah yang memuaskan rasa lapar-Mu, Tuhan. Terima kasih. Di akhir ibadah ini kami berdoa, kalau ada di antara umat-Mu yang sedang membutuhkan mujizat, hamba melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan ilahi, kuasa kelepasan. Tuhan, menolong mereka yang sakit. Bahkan kalau ada yang kena COVID,
Biar kesembuhan ilahi terjadi. Kalau ada yang kena jantung, asma, bahkan kanker, biar kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa mereka sedang membutuhkan jalan keluar untuk pergumulan pernikahan mereka, pergumulan keuangan mereka. Tuhan, Kau Allah yang besar, kami datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang akan menolong setiap pernikahan. Tuhan yang akan mencurahkan berkat dengan ajaib untuk keuangan-keuangan jemaat-Mu. Mereka yang sedang kesulitan mendapatkan pekerjaan, mereka yang sedang kesulitan untuk mendapatkan proyek, Tuhan buka jalan dengan ajaib. Terima kasih, kami juga berdoa untuk kota kami, untuk bangsa kami. Tuhan, kami percaya Tuhan bisa menghentikan pandemi ini dengan ajaib, membuat perbedaan yang nyata. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya pandemi ini berhenti dan pemerintah kami, bangsa kami menemukan jalan keluar. Kalau ada dosa yang membuat semua hal buruk menghantam negeri ini, Tuhan, kami memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah pada saat ini. Mari curahkan berkat kepada umat-Mu, berkat yang terbaik, berkat yang terindah. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.